Man, Yes, kamu sekolah di Den Haag. betul. S1 kamu International Communication Management. Ya, S2 kamu tentang tentang culture. ya, Terus 10 tahun ada di Belanda. ya. Tiba-tiba kamu tahun 2015 Awal ya, 2015 awal awal. kembali ke Indonesia. Apa yang membuat kamu kembali ke Indonesia? Jadi waktu itu aku udah 10 tahun di sana juga udah mantep sih. Udah S1, udah S2, udah Iya. pernah di antara S1 S2 tuh udah pernah kerja juga gitu loh di Amsterdam. Terus aku meneruskan S2 aku. Pinter ya lo. Amsterdam, dari Den Haag ke Amsterdam. Jadi cuma naik kereta doang 45 menit. Sempat S2, abis itu mau balik lagi ke kerja, mau cari kerja lagi. Rupanya di situ resesi kan. Di sana resesi, jadi mereka Uni Eropa tuh lebih mementingkan Uni Eropa citizennya sendiri gitu. Habis itu baru dicari yang second class citizens Yes. lah, kayak orang American atau Canadian, yang pokoknya yang masih ada sangkut pautnya sama Uni Eropa gitu, kerjasama yang kuat gitu. Habis itu baru third class citizen kayak orang Vietnam, Thailand, Indonesia, yang kayak gitu, Meksiko, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku susah nyarinya. Habis itu my mom called me, kayak kita berdiskusi lah. Udah mending ke Asia aja. Asia tuh negaranya banyak yang emerging gitu loh. Iya. Jadi di sini juga nggak bakal susah-susah banget gitu. Apalagi dengan background edukasi kamu yang lumayan lah gitu. Oh, bukan lumayan lagi. Ini sih Ya. wow. Excellent. Ya, ya jadinya aku waktu itu memutuskan coba deh gitu. Waktu itu keluargaku lagi di Singapura tinggal. Apa mau coba di Singapura ya? Atau aku dengar-dengar juga di Hong Kong juga seru katanya kerja gitu. Tapi aku nggak dapet juga di Singapura dan Hong Kong dan di mana-mana itu. Terus akhirnya papaku juga udah balik dari Singapura ke Indonesia, ke Jakarta. Aku jadinya harus ke Jakarta kan gitu. Iya. Jadi aku ke Jakarta, tiba-tiba aku ngeliat kayak aduh kehidupan di Asia, kehidupan di Jakarta gitu ya. Kayak orang bangun pagi, kayak orang bangun jam 5 gitu. Sedangkan aku kayak di Den Haag dulu mau pergi ke Amsterdamnya jam 7 gitu baru pergi. Jadi baru bangun kayak jam 9, jam 10 baru ke kantor gitu kan. Terus gila nih orang jam 4 udah bangun, udah ngejar-ngejar naik kereta, panas lagi apa segala macem, macet lagi. Bisa gila gue di sini gitu kan. Terus aku mikir gimana kalau aku ngerjain sesuatu yang aku suka tapi I can earn money dari situ gitu. Aku bisa nyanyi, aku dulu dari kecil udah di Elvas Music School, Elvas Astoria, sama Bang Elva dulu. Terus aku bilang aku pingin jadi musisi deh, aku bilang Ke gitu. Bang El ngomong gitu. Bang El kan udah almarhum. Jadi aku bilang ke mamaku. Oke. Aku bilang, "Ma, aku kan mama lesin aku dulu di Elvas Music School nih. Buat apa kalau mamanya nggak kepake?" Terus mamaku bilang gimana tau gak? Lagu lu udah gue sekolahin lu ke S2. Buat apa lo nggak pakai? Ya terus udah gitu akhirnya kayak ya udah, aku bilang gini, mah kalau aku kerja kantoran aku bisa gila karena I will not like this kind of hecticness gitu In Jakarta. di Jakarta gitu, bisa gila. Apalagi dulu belum ada MRT, maksudnya belum memadai lah fasilitas, sedangkan dari yang Belanda semua serba ada gitu kan. Sini stres gitu, wah kalau aku kerja kantoran nih aku nggak bisa. Apalagi misalkan aku tinggal di daerah Jakarta Selatan, dapat kerjaan di Jakarta Utara gitu, bisa gila kan, berapa banget. Gila. Iya, just Iya, because iya, of iya. that simple excuse gitu. Terus aku bilang mau jadi apa lo? Aku mau jadi artis. Kamu bilang gitu? Aku mau bilang kayak gitu. Aku mau jadi artis, Ma. It's like my deepest dream gitu, kayak mimpiku yang terkubur dan aku udah di sini. Bisa aku gali lagi nih kalau di Jakarta, soalnya I speak the language. Terus pokoknya nggak susah gitu. Karena kalau di Belanda kan mau jadi artis kan aku bukan orang sana gitu, Iya. pasti kan menjadi orang yang maksudnya ya I don't look like them gitu. Pasti kan mereka mikirnya ya udah nih buat nanti aja gitu, kayak jadi figuran lah atau apa gitu. Jadi waktu kamu di Belanda dan sempat kerja dari S1 sebelum meneruskan ke S2, kamu sempat kerja dan kemudian krisis di Eropa. Ya. Itu yang membuat kamu akhirnya kembali ke sini Balik. for many reasons. Jadi kalau toh Ya. misalnya nggak terjadi krisis di Uni Eropa, kamu akan berkarir di sana dong ya? Mungkin aku akan berkarir di sana. What's in your mind? Kayak ada di kantor seperti apa, di biro seperti apa? Aku waktu itu habis dari S1 aku sempat kerja di software company. Software company. Software company yang buat
buat edukasi gitu. Jadi untuk Oke. untuk PowerPoint lah gitu. Untuk Nyambung dengan major yang kamu sebenarnya ambil sebenarnya nyambung, dan aku jadi social media manajernya juga di sana gitu, dan mencari leads kayak itu kan baru, jadi kita nyari cari orang edukator misalkan atau lecturer yang mau memakai software kita gitu. Aku ya ada salesnya juga di sana sih, tapi ya actually I like doing it gitu at that time gitu, tapi masih ada sesuatu yang hilang gitu, kayak gue tampil say gitu. Gue mau tampil say gitu. Di sana juga aku sempet The Voice of Holland kan. Jadi jadi sempet ya adalah apa namanya 2 minutes of fame-nya ada gitu. Di situ sempat yang kayak ternyata seru juga ya gitu. Ikut ajang pencarian bakat di Belanda gitu. Tapi ya itu kayak I don't speak the language karena bahasa Inggris kan semua di sekolah. I don't need to learn Dutch. Jadi learning Dutch itu on the street aja. Udah kayak gitu, jadinya kayak ya cuman seadanya aja gitu bahasa Belanda aku. Di situ sih hambatannya ya kalau di Belanda gitu. Dan setelah di Indonesia dia ngomong sama mama, dan mama meyakinkan mama untuk menjadi artis karena itu adalah sesuatu yang hidden, yang tersimpan dan kemudian mau kamu bangkitin lagi. Betul. Dan akhirnya kamu bisa sampai di titik ini juga. Betul. Dan sebenarnya papa pun juga, mama tuh kayak udah pasrah lah ya. Udah lah setelah mau jadi artis, gue nggak ada jalannya. Tapi untungnya kan aku dari keluarga ada om aku Om Gusti Randa. Jadi gitu. Om Gusti. Ampun. Jadi salam ya. salam untuk salamin. Adiknya mamah kan, jadi kayak ya udah lu tanya deh siapa nama Tante Mita sama Om Gusti juga tanya ada nggak gitu, apalagi anak-anaknya juga dulu Om Gusti tuh sering bikin anak sepupunya tuh dibikinin band yang kayak gitu-gitu, jadi kayak ya udah lu coba mulai dari yang kayak gitu dulu deh, lu bikin band, habis itu apply ke bar kayak kemana kayak ke music label, record label yang kayak gitu, terus ya udah aku mulai aja dari awal. I don't have any experience at all, pokoknya somehow I have to start. Do you have any expectation then? Enggak juga. Enggak sama sekali. Expectationnya tuh mungkin karena ekspektasi aku tuh terlalu high gitu. Jadi kayak masih jauh udah. Yang penting kerjain aja apa yang ada sekarang. Kayak ekspektasinya aku mau kayak everyone wants to everyone has to know me deh pokoknya waktu itu. Oh gitu. Iya, enjoy my art piece. Pokoknya mereka enjoy musik aku, enjoy nyanyian aku waktu itu ya gitu. Jadi kalau sekarang kalau ditanya profesi kamu apa? Nah itu bingung tuh. Man, bisa nyanyi, 'Cause I can bisa sing. acting, sekarang main film. Terus aku karena waktu itu viral di TikTok juga, aku juga sekarang nge-host di salah satu entertainment di YouTube. Nah, kan? Nah, kayak apa ya? Ya udah public figure aja deh. Talented public figure. Hello. Tapi kepake Skillful. dong ilmu-ilmu ini yang didapetin. Kepake. Masalahnya juga pas aku bilang aku pingin jadi penyanyi, aku bilang aku nggak mau masuk kayak big record label gitu. Aku pingin buat record label aku sendiri. Jadi aku juga harus cari investor. Aku bikin bisnis plannya segala macam ya. Apa yang aku udah pelajarin pun ya aku pakai itu. Cuman orang tua gimana sih taunya kan ya kerja kantoran, PNS jam 6 balik udah gitu. Kamu anak keberapa sih? Aku anak pertama malah. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Oke. Iya. Jadi darah seni itu sebenarnya ada dong ya dalam diri kamu. Ada. Masalahnya mamaku juga dulu nari-nari juga di Suara Mahardika. Jadi kayak ya ada lah, maksudnya ngerti gitu loh, ngerti dunianya gitu. Tapi dia nggak punya channelnya karena kan udah berbeda banget gitu loh. Entertainment kan setiap generasi berbeda gitu channelnya. Jadi kayak ya udahlah, kerjain sendiri deh. Kalau kan banyak orang pengen jadi public figure. Iya. Banyak orang pengen terkenal. Betul. Ya kan ya, karena kalau udah terkenal bisa dapetin banyak sekali kemudahan. Ya terkenal di profesi pekerjaan sebagai profesional pun demikian gitu. Apalagi di dunia yang terekspos. Iya. Gitu kan ya. Value apa? Mental seperti apa yang bikin kamu kurang lebih bisa mendobrak itu dan mendapatkan apa yang kamu cari yang sudah terkubur lama? Konsistensi sama disiplin. Karena aku bisa ada di sini sampai main film sama Angga Yunanda, sama Michael James, sama didirect sama Mas Hanung Bramantio, itu tuh nggak overnight gitu.
Aku tuh dari 2015 aku bilang aku mau jadi artis. Ya udah, yang aku punya cuman aku bisa nulis lagu, aku bisa nyanyi, udah dari situ aja. Abis itu pandemi, nggak tahu mau ngapain lagi. Aku pokoknya cari cara biar orang nih terus ngelihat aku gitu. Cari cara biar kita tuh selalu exist, ada dilihat orang gitu. Overacting ya anaknya. Overacting. Gimana kita sebagai public figure gitu. Gimana caranya nih kita harus punya sesuatu yang bisa ditunjukkan ke orang. Ya untungnya sih aku punya karya ya, bukan yang punya karya bukan yang kayak cari-cari sensasi gitu. Untungnya aku ada, ya udah aku coba aja nyanyi di TikTok, di YouTube, di apa, nggak ada yang nonton nggak apa-apa, terus sampai suatu saat aku yang bikin konten di TikTok dengan bahasa gaul ala Debbie Sehertian naik sampai sis Debbie-nya langsung kontak aku, akhirnya kita punya podcast bareng. akhirnya sampai diajak main film. Ya itu tuh nggak overnight gitu, nggak kemarin gue pingin jadi artis seminggu kemudian jadi artis tuh nggak. Jadi menurut aku harus punya konsistensi sih sama disiplin gitu. Kalau kamu kan juga sempat jadi guru bahasa Inggris kan? Ya betul. Di pas balik ya? Pas balik di sini sempat berapa tahun itu? Setahun. Karena aku mikir itu kan freelance. Jadi aku mikir gue harus cari duit, gimana caranya biar musik gue jadi, bayar produser, bayar ini, bayar musisi, bayar itulah. Tapi kan gak ada duitnya. Dari mana gitu. Terus ya mau nyanyi-nyanyi di bar belum ada channelnya juga, baru ngirim-ngirim profile juga. Dan gitu. gak ada yang nyangkut? Gak ada. Ada cuman waktu itu satu di daerah Kuningan, daerah Pesentrum situ. Terus? Itu ya cuman hari Jumat doang kan mana cukup. Jadi aku waktu itu mikir, oh ya udah deh, gue mesti jadi guru. Dan sebelumnya juga udah sempet di record label, sempat rupanya it didn't work out juga. Jadi kayak ya udah selesai dari record label itu kayak bangsa setahun. Apa nggak sampai setahun lah gitu. Udah selesai kontraknya, aku nggak tahu mau ngapain lagi nih gitu. Terus aku jadi apply jadi guru. Yang penting bisa dapet duit, making money habis itu ya aku coba sebarin ke dunia. Gitu. Jadi kamu diuntungkan dengan adanya social media platform dong ya? Social media platform, dan aku naik itu mulai nyanyi-nyanyi dari bar to bar itu selesai dari ngajar di English institution gitu, karena aku dapat beasiswa singer songwriting summer course di IKJ. Oh ya? Ya itu programnya. You got scholarship? Iya, scholarship 2 minggu 17 hari lah. 17 hari. Jadi waktu itu ada fakultasnya Broadway, singer songwriting, terus kayak rapping gitu, aku nggak tahu lah, nge-rap gitu, sama break dance, sama singer songwriting. Di situ aku ketemu gitaris aku yang sekarang. Dia juga produser juga. Di situ yang di sana dia udah ada channel untuk ke bar, untuk ini, untuk itu lah. Dia pernah juga untuk radio gitu. Di sana jadi aku gara-gara dia ketemu, kita collabs, akhirnya ya lancar sampai sekarang gitu. Man, saya kan nggak pernah lihat kamu nyanyi ya. Oh, oke. Boleh nggak pilih sedikit aja satu bait kali lagu yang menurut kamu very touchy or memorable or unforgettable for me and the team. Oke, apa ye? Very touchy, all songs are touchy. All songs are touchy. Apa ya? Oh mungkin untuk promo ya, catatan si Ibu. Tuh kan, silakan. Yang emosi jiwa ya. Peluklah daku, dekap diriku, semesra rindu yang tumbuh bersama. Hasratku dengan hasratmu terjalin utuh, saling asih menepi. Yeah! Kamu very talented. Amin. Bisa nulis, bisa nyanyi, bisa presenting, bisa acting, dan kamu juga masih kebingungan jalur mana yang mau kamu ambil. Betul. Kan ada istilah kan 10.000 jam terbang. Iya. Dan dihitung tuh 5 tahun. 2015 ke 2023 sekarang nih. Kan udah lebih 7, ya, udah 8 tahun.
terus banyak nih yang kamu punya gitu. Kepikiran gak sih ke depan mau lebih spesifik? Nah itu Jadi masih you will become a specialist on your own field. I still don't know. I still have no clue at all. Masalahnya aku tuh orangnya yang sangat idealis, kayak gue pengennya musik gue harus kayak gini. Tiba-tiba the universe gave me this gitu, kayak viral di TikTok, ketemu lah Debbie Sertian, ketemu teman-temannya Debbie Sertian juga, jadi host. Udah jadi host, tiba-tiba ada tawaran main film, dapet main film juga. Nah jadi apa ya, aku juga nggak tahu ini apa. Elman tuh apa? Jadi kayak ya Elman is just a public figure aja gitu, an entertainer. Gitu, and I can entertain you if you want me to sing, I can sing. If you want me to host a party, I can host. If you want me to act, I can act. Udah gitu aja. Kalau kepikiran nggak tapi kayak membuat bukan embrio tapi membuat key message dari si Elman ini yang multi talented. Tapi apa core-nya? Ada nggak sih itu, baik secara tidak sadar atau secara sadar kamu buat itu? Key message apa ya? Mungkin ya udah, it's an entertainer aja. Aku pengen orang tahu an entertainment. Masalahnya aku baru sadar kayak somehow it's a manifestation ya. Aku bilang ke mamaku aku nggak mau jadi penyanyi atau musisi kan pas habis pulang itu. Aku bilang aku mau jadi artis. Gak ada aku mau bilang artis yang kayak gimana. Artis kan pelaku seni ya. Pelaku seni entah itu musisi, entah itu pelakon, atau entah itu news anchor atau apalah gitu. Mamaku tuh malah lebih spesifik. Udah kan kamu begini, anak keluar negeri, keluar sekolah luar negeri, jadi news anchor bagus. Kayak gitu. Gak suka yang serius-serius. Iya. Gitu. Jadi kayak ya udah, mamaku tuh sebenarnya udah ngarahin lu kalau mau di entertainment gitu. Ya udah nih banyak jadi host kayak gak mau, aku mau jadi penyanyi, maunya yang happy gitu. Nyanyi pun juga ngomong yang sedih-sedih yang kayak gitu. Kayaknya kamu nggak pernah kehabisan energi ya, Man? Iya kayaknya gitu sih. Kayak Energizer Bunny gitu, kayak mungkin. Aku tuh sebenarnya ambivert. Jadi ada masanya kayak udah selesai acara, biarpun dari pagi sampai jam 12 malam, time to on gitu. Ya on banget. Udah sampai rumah udah diem. Nggak mau diganggu, nggak mau diapa-apain lagi gitu. Udah diem. Dan di sana aku ngecharge. Besoknya lagi kalau ada ya udah energized lagi. Are you consider yourself as a moody person? Moody tapi nggak pernah dikasih lihat. Gitu. Nggak pernah dikasih lihat ke orang-orang, especially when it comes to work ya. Nggak mungkin kan kita harus when we have a bad mood gitu, and it's going to break the vibe kan gitu. Jadi mending ya udah keep it for myself aja gitu. Nanti memangnya ada masanya ketika bisa diomongin, and I will tell my emotions to my feelings to ya misal ke manajer aku atau ke adik aku yang sering curhat nih kayak gitu-gitu sih, atau teman-teman kayak gitu. Gimana kamu deal with that feeling and emotion? Kan itu datang tiba-tiba kan, bisa kapan aja kan, dalam perjalanan ketemu orang yang nggak menyenangkan, ya ada tuntutan yang lebih banyak. Betul. How you handle those kind of situations? I think karena aku udah 35 ya. Jadi udah belajar banyak sih, gimana caranya to handle the mood. Misal nih ada orang yang tidak menyenangkan, ya udah kayak ya udah deh, mau diapain lagi gitu. Kita nggak bisa ngerubah the way they act. Kita nggak bisa merubah lu mesti kayak gini, harus ngikutin kayak gue gitu. Ada stoicismnya juga sih. Iya, yang kayak udahlah santai aja lah nek gitu. dan itu kan kualitas ambivert ya. Ya mungkin ada kayak gitu. Masalahnya nih aku bertiga nih sama aku punya vocal group namanya LB3. LB3. Saingannya ini AB3. Saingannya AB3. Nah, Elman, Gaby dan Tri, LB3. Oke. Nah, di sana aku punya temen yang ambisius banget. Si Tri ini ambisius banget. Jadi dan passionate banget. Jadi dia tuh anaknya tuh yang kayak kalau ada yang di sound jelek atau apa, lighting apa yang ininya dia jelek, dia bakalan very in a bad mood banget.
gitu. Aku dulu mungkin kayak gitu, tapi sekarang karena udah tahu ini semua nggak bisa, dunia ini nggak bisa ngikutin jalan kita gitu loh. Yang jadi gimana caranya, ya udah terima aja gitu. Nanti suatu di dalam ketidakenakan itu you can do something about it gitu. Misal nih kayak tadi macet, aduh udah mau telat nih. Ya mau diapain lagi, mau disuruh awas mobil kan nggak bisa gitu. Surrender. Jadi ya surrender aja, do something, kayak misalkan tadi edit video buat apa namanya, buat TikTok, buat konten apa segala macem. Ya udah, do something yang bisa ngebuat apa namanya, menepis rasa bad moodnya itu gitu sih. Oke. Gitu. Kalau keinginan untuk ada di jalur musik masih ada sekarang? Masih. Aku masih ini mau ngeluarin single sama LB3 juga. Oh ya. Jadi kayak banyak banget yang bisa kamu kerjain dan yang akan kamu kerjain. Ya, untungnya kan bertiga, jadi bisa ada yang kayak aku tuh juga ada reguler juga kan tiap malam di daerah Senopati itu dari Rabu sampai Sabtu. Dan untungnya untungnya kita bertiga, jadinya ya teamwork lah. Jadi misalkan aku lagi nggak bisa, misal ada promo atau syuting atau apa, yang dua itu bakalan jaga kandang. Dan sebaliknya kayak Gaby pun dia juga bintang iklan. Jadi kalau media lagi syuting iklan ya aku berdua sama Tri yang jaga kandang gitu. Kalau kamu ngelihat kesibukan kamu saat ini, apa yang sering kamu ucapkan ke dalam diri kamu dengan sesuatu yang kamu bayangkan, yang sempat hilang karena sekolah, terus tiba-tiba dia muncul. Aku selalu kayak every time I wake up in the morning tuh pasti kayak misalkan ada kerjaan gitu. Kayak misalkan kesini deh, tadi kan pagi free gitu. I wake up in the morning and I was like, nggak mungkin. This is the life I want. Yang emang dari awal nyampe dari Belanda ke Jakarta bilang ke nyokap mau jadi artis. Dan pamannya kalau mamanya ngerasa kayak aduh lagi nggak mood nih, lagi males lah apa segala macam, kayak man, this is the life I want gitu. Kayak I prayed for this before gitu, long way before gitu. Gitu. Jadi kayak biar nggak take for granted juga kali ya, biar nggak menyia-nyiakan juga. Kayak banyak juga kan yang kayak udah dikasih apa yang dia mau gitu, tapi yang kayak aduh gue males deh, nggak usah deh, ini nggak ada benefitnya apa segala macam. I think it's nonsense sih. Setiap mau keluar, mau melakukan sesuatu, pasti aku rasa pasti ada value-nya, pasti ada maknanya gitu. Kayak misalkan aku diundang ke podcast ini pasti ada maknanya gitu. Ada benefitnya juga. Nggak mungkin nggak ada benefitnya gitu. Itu apakah termasuk value discipline and consistent? I think it's the consistency, termasuk konsistensi sih. Iya. Karena aku mikir kayak aku bilang juga ke manajer aku waktu itu, ini mau ada ini tapi ada ini juga. Ya udah nggak apa-apa, waktunya diinin aja, di manage aja. Jadi aku kesini dulu, abis itu kesana. Udah gampang gitu aja. Itu karena aku I like meeting people. Yes, First of all, I can tell. I like meeting people. I like to aku suka berdialog kayak gini, ini aku suka banget sebenarnya gitu. Jadi kayak why not? Ada regrets nggak di masa lampau yang suka ganggu? Regret mungkin kalau umpamanya if I ate healthier, misal. Soalnya I wasn't a healthy eater at that time. Kayak terus udah gitu nggak suka olahraga yang kayak gitu-gitu. Jadinya kayak mungkin itu yang I could have done it earlier, yang kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan career wise atau kayak dalam hidupku, nggak ada yang aku nyesalin. Nggak ada yang kayak aduh kenapa sih dia kayak gini, atau kenapa sih kayak gue kayak gini gitu. Malah kayak gila ya, kalau gue masih di Belanda gue jadi apaan? Gue bakalan kayak masih stuck in the winter dengan 5 meter salju. Terus gue ngejar-ngejar tram. Terus kerja duduk dimarah-marahin bos. Gue sekarang main film.
Itu bukan stoik loh. Itu lebih narsis ya. Ada ya maksudnya kita kayak gitunya ada kayak gitunya lah. Perlu kan penghargaan. Iya self rewarding. Iya, self rewarding. Ya jadi kayak ada gitunya. Jadi aku ngerasa mikir kayak pernah kepikiran kayak kenapa nggak di Belanda? Orang selalu bilang kenapa nggak di Belanda aja sih? Aku bingung mau jawabnya kayak gimana ya. Pasti aku juga di Indonesia lebih enak kok. Aku selalu bilang kayak gitu. Enggak, makanan. Iya, jadi sesuatu yang aku jawabnya sesuatu yang superficial aja. Makanannya enak kok, cuacanya enak gitu. Padahal kan enggak juga ya, say. Kayak sekarang polusi, say, ispa. Kalau regrets udah sekolah lama gitu enggak ada juga. No, kalau menurut aku, kalau aku nggak S1 S2, aku nggak bisa kayak yang sekarang ini. Nggak bisa aku dipanggil host yang full in English. Aku pernah waktu itu yang kayak dia maunya yang full in English dan dia nyari-nyari host nggak ada gitu. Jadi aku misalkan aku musik aku kan juga bikin bisnis plannya kayak mau kayak gimana nih musiknya apa segala macam, mau cari produsernya, ngumpulin duitnya apa segala macam. Itu kan butuh ilmu, butuh strategi, dan strategi itu kan ilmu. Jadi nggak bisa yang kayak asal gitu, nggak bisa yang nggak tanpa edukasi gitu. Betul. Jadi menurut aku nggak ada penyesalan dari S1 S2 itu, karena it has shaped me the way I am right now gitu. Jadi and bring you confidence too, right? Yeah, it brings me confidence juga. Iya kan? Ceritain dong tentang catatan si Boy. Kamu sebagai Emon, nggak usah spoiler. Iya, Tapi enggak. your experience. Besoknya nonton ya? Belum. Oh, belum. Akan nonton. Bagus. Kenapa? Bagus katanya. Ya iyalah yang bintang 5 loh dari 5. Serius? Ya di bioskop sih bilangnya sih bagus katanya. Catatan si Boy ini juga ajaib banget juga sih. Ini first debut as a movie star ya. Ini juga ajaib banget sih. Soalnya tiba-tiba nih aku lagi nge-host sama Lucinta Luna, tiba-tiba ditelepon manajer aku mau nge-casting Elman untuk film Catatan si Boy yang akan digarap sama Mas Hanung Bramantio. Iya. Untuk jadi Emon. And I was like, kamu familiar dong dengan figur itu? Hanung Bramantio, amin. No. Emon, Boy dan tahu. Dulu waktu itu sering ngeledekin Emon. Enggak, tapi kan aku SMA di sini. SMA di sini gitu. Jadi SD, SMP, SMA, TK juga semua di sini gitu. Jadi kuliah doang yang di sana, dan kayaknya Catatan si Boy itu yang big fenomenal, iconic lah gitu, legend juga. Nah, di telepon manajer aku, dia bilang, "Lu mau nggak?" Mau lah. Terus udah gitu, tapi langsung lah keluar itu yang kayak, lu pasti nanti dimarah-marahin, Mas Hanung tuh galak tahu. Lu harus mau kayak gitu, kata manajer. Lu harus mau digini-gini. Iya Van, iya gue bakalan nangis-nangis dalam hati aja udah kalau dimarah-marahin. Apalagi aku gak ada background acting. April disuruh casting. Katanya udah selesai casting, katanya Mei Juni itu bakalan dipanggil untuk reading. Jadi reading tuh bakalan 2 bulan. Bahkan ada lama lo tuh reading 2 bulan. Iya, bener. Sekarang kan cuma sebentar. Iya. Sebenarnya mereka 4 bulan karena 2 bulan sebelumnya itu ada coach fighting. Oh, oke. Ada fighting workshopnya gitu. Tapi aku Emon mau fighting sama siapa ya, say? Sama dirinya sendiri. Sama Ocha. Jadi waktu itu April, Mei udah lewat. Aku mikir nggak keterima ini. Juni pertengahan ditelepon lagi, mereka mau recasting aku langsung sama Mas Hanungnya. Terus aku bilang, "Kak, ini bukannya udah reading ya?" "Udah Kak, kita udah reading tapi belum ketemu. Aku cek lagi, udah ada press release, udah ada press conference di MD. Di MD kan yang produk. Yeah. Produksinya MD, Dapur Film sama Multivision. Terus MD udah ada press conference, belum ada Emon. Wah, gimana nih? Terus udah kayak gitu, tiba-tiba aku dipanggil lagi, aku casting lagi, tiba-tiba keterima pada saat sore itu juga dibilang, "Udah kita pengen kamu sebagai Emon." Terus mati gue, cuma 2 minggu nih reading. Cuma 2 minggu reading. Pada saat dibilang lo dapet, kan cepet tuh ya, abis casting langsung gak lama. Iya, sorenya. Iya. Itu tuh apa kayak rasanya? Aduh, I couldn't even feel at that time, kayak, hah?
Waktu itu mau nelfon siapa nih? Mau nelfon manajer juga. Jadi sebenarnya casting directornya mau nelfon manajer aku. Jadi dari manajer mau ke Elman gitu biar ala-ala formalitas kan, Wak. Terus ala-ala formalitas tapi si manajer aku tuh lagi ibadah. Lagi dia juga lagi gereja. Terus casting directornya langsung ke aku nelfonnya. Dibilang kayak, ya jadi kita maunya sama kamu gitu. Terus kayak, Evan belum tahu soalnya dia telepon gak bisa, manajer aku. Iya. Terus udah kayak gitu, oke, aku nggak tahu masih ngapain, aku langsung telepon ke mamaku lagi. So close ya. Ya head and love relationship lah, anaknya bukan kayak orang berantem, kadang-kadang ya happy gitu. Langsung telepon kayak, wah kamu jadi Emon, bener lu ya jadi. Mamaku kan biasa ya orang Betawi, maksudnya besar di Jakarta gitu. Oh jadi bintang film lu ya gitu. Terus ya udah. Nggak ada resistensi dari nyokap. Enggak, pokoknya ya udah duel aja. Gitu. Iya, main film. Iya duel aja. Abis itu ya biasanya abis itu orang-orang pada tahu wah nih Emon di keluarga ya, bakalan Emon gitu. Terus udahlah cuman 10 hari doang reading, sedangkan orang-orang udah 2 bulan reading. Gitu jadinya, dan itu tuh juga fear sih, takut banget sih sama kamera ya, kamera segede ini nggak apa-apa ya, kalau kamera segede gajah kan ya Allah gimana ini. Lighting yang segitu gitunya, orang yang banyak terus kita mesti, apalagi Emon kan mesti ekspresif yang nggak biasa diliatin orang ekspresif. Tapi waktu itu aku mikirnya itu rasa takut itu, at that time I really have to face my fear, karena aku tuh selalu dibilang kalau disuruh acting gimana, iya nggak tahu deh gue, malu gue depan kamera bego-begoan gitu. Terus kayak I really had to face my fear at that time, di depan orang banyak, di depan kamera, dilihat seorang Hanung Bramantio, dilihat ada waktu itu Pak Manoj juga. Itu tuh ya udah mau apa lagi, there's nothing I can do, udah just let it flow aja. Just fight and let it flow, udah. Pokoknya inget dialog, inget apa yang udah diajarin selama 2 minggu itu, ditatar banget sama acting coachnya Pak Desusilo Badar. Udah, apa yang aku ada keluarin aja. To have that fighting mentality pada saat facing fear, apa sih yang ada di pikiran kamu? Itu ngeblank banget udah. Aku udah nggak tahu lagi mau ngeblank. Pokoknya antara ngeblank, antara nggak tahu mau ngapain, sama antara I have to do the best, itu udah nyampur. Dan setiap kan kita ada telco tuh kan di ruang tunggu, Kak Elman udah waktunya take, aduh gimana itu kayak, tapi aku nggak kelihatan anxious gitu, nggak kelihatan panik gitu, tapi kayak wah udah ngafalin dialog apa segala macam. Aku inget banget pas screen test itu langsung dengan kamera yang segede-gede gaban itu. Tiba-tiba ada dialog Ina yang panjang banget. Ina tuh adiknya Boy yang diperanin sama Rebecca Klopper. Itu tuh panjang banget dialognya. Tiba-tiba Mas Anung, ini siapa yang ngomong kayak gini? Udah ini Emon aja. Itu panjang banget dan aku belum hafal. Waduh, sampai tapi kamu cerdas. Iya, anak S2 gitu loh. Iya, tapi buat ngingetin dialog itu kayak dialog nggak harus sama sih. Yang penting kan dapet intinya gitu. Tapi kayak aku harus baca lagi ini apa intinya. Terus aku harus nginget sampai 3 kali take, sampai akhirnya kayak Astrada juga, man santai aja yang kayak gitu. Itu untungnya itu nggak bakalan ada di screen gitu, cuman untuk keperluan pribadi kan. Sampai akhirnya yang kayak Astrada tuh yang kayak udah santai aja, sampai akhirnya acting coachnya ada di situ kayak tarik nafas, ini maksudnya tuh kayak gini, udah langsung bisa. Dan kamu begitu ngeliat hasilnya, kamu happy as you expected? Yeah. More than you expected. It's what I expected sih. I think I can do better. Tapi for a debut, I think it was more than enough gitu. It was amazing, I think. Oke. Gitu. Apa yang biasanya sering menjadi hambatan terbesar seseorang untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka? Kamu kelihatannya nggak punya itu ya, nggak punya hambatan yang berarti gitu. Self esteem sih, low self esteem.
hambatan menurut aku ya, soalnya aku juga pernah di masa yang kayak waktu SMA lah ya, masih remaja gitu. Kayak idol ditawarin lo nggak mau, kayak gitu, kayak aduh, low self esteem menurut aku, nggak pede. Jadi apa ya, jadi kalau menurut aku itu yang bisa menghambat diri lo untuk menggapai cita-cita atau mimpi lo. Harga diri yang rendah. Iya, ngerasa kalau diri kita tuh nggak cukup, ngerasa apa yang kita punya itu nggak cukup. Dan sampai sekarang aku masih terus ngingetin diri aku kayak you are enough man, you are enough, you're talented, you're skillful, masih kayak gitu. Aku juga kadang-kadang insecure juga, apalagi yang pas mau syuting. Bisa nggak gue lawan main gue Angga Yunanda coy? Iya. Jadi kayak gimana nih ya, bisa nggak? Tapi aku selalu nggak mungkin gue nggak jadi Emon. Nggak mungkin gue nggak jadi Emon. Buktinya casting director udah milih gue. Gitu. Buktinya Mas Hanung langsung udah milih gue gitu. Jadi narasi-narasi itu yang kamu taruh di kepala kamu untuk menumbuhkan self esteem kamu. Self esteem. Tapi kadang-kadang aku kadang-kadang ngasih sugesti orang kayak gitu, suggestion yang kayak gitu. Adanya jadi kayak narsis ya kalau orang lain ya. Kalau jadi harus dibarengi dengan kerendahan kerendahan hati sih. Nggak bisa balance gitu. Kadang betul, I'm good, I'm enough apa segala macam, terus tapi nggak bisa mengkontrol itu gitu loh. Betul. Jadi kayak jumawa. You don't know how to act in front of the people gitu. You don't know how to act. Gimana caranya nge-treat orang wardrobe, gimana cara nge-treat manager atau asisten pribadi gitu. We still have to think kayak ini bisa terjadi karena semua orang sekitar kita gitu. Itu sih yang aku selalu yang selalu aku taruh di mindset aku gitu. Humanity sama ketika lo feel down ya, itu that kind of narasi itu yang harus ada. We are enough gitu. We are enough, kita cukup kok gitu. To boost our confidence. Dan apa pendapat kamu tentang orang-orang yang overconfident dan muncul di mana-mana? Muncul di mana-mana tuh maksudnya gimana? Di timeline, di mana kan kita lihat ya sekarang semua orang serba copy. Terus yang ditampilin kebanyakan adalah sesuatu yang terlalu jauh dari diri mereka. What is your opinion? Kayak less authenticity of themselves sih. Menurut aku orang yang kayak terlalu too much ada di mana-mana, yang kayak gue, yang pokoknya yang bikin pengakuan gitu. Menurut aku kayak nggak punya authenticity. Adanya aku sekarang berpikiran juga aku bisa kayak gini karena authenticity aku. I was just being myself aja gitu. Jadi Emon ya dapat Emon ya alhamdulillah gitu kan. Maksudnya kayak menurut aku keunikan keauthenticityan, self authenticity gitu. Itu yang harus be authentic. Apalagi di dunia yang serba cepat, di era digital yang serba cepat, kayak banyak banget lah kreator gitu yang I know dia nggak kayak gitu tapi dia kayak gitu di depan kamera, di depan di sosmednya gitu. Jadinya kayak ketika mau gini yuk, aduh nggak enak nih nanti followers gue gimana nih gitu. Jadi fake. Menurut aku authenticity itu penting banget. Itu kan core ya. Itu menurut aku tuh penting banget untuk biar orang tuh ngelihat kita tuh kayak gimana. Dan penting juga sebagai pelaku seni biar tahu juga market kita tuh yang mana bagusnya. Jadi pas kita udah di market yang situ, kita nggak usah harus nge-fakein, memalsukan diri kita siapa gitu sih. What about self love? Ada nggak sih takaran tepat untuk sebuah self love? Kan tadi kita ngomong juga soal menghargai diri, meningkatkan rasa percaya diri gitu kan. Terus kita ngomong soal tadi bagaimana menimbulkan narasi-narasi yang positif di kepala, tapi juga harus menghargai semua orang bahwa ini adalah kerja kolaboratif. Tapi ada juga orang yang belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Tapi berapa sih kadar yang tepat menurut kamu? Mencintai diri sendiri tuh harus on and on harus pol banget kalau menurut aku, karena you have to put yourself on pedestal daripada you don't need to put your others on your pedestal sih menurut aku. Harus dan
Itu sekarang yang masih aku coba, karena aku ngerasa kayak aku kurang ini, aku kurang itu, masih ada itu. Tapi aku selalu kayak mencoba ya meditasi lah dan segala macam. Meditasi? I meditate. Really? Yeah. That's good. I meditate terus udah kayak gitu. Like every day? Now setelah kemarin selesai syuting tuh kayak aku mencoba untuk meditate karena udah mulai sibuk juga. Terus udah gitu banyak noise gitu kan dari sana yang kayak ya teman-teman aku juga kayak ya lu cinta Luna gitu, kayak gue mau ini, dia udah cantik banget, kayak kok gue begini aja gitu, lu makanya nek lu ini opresong nek ini gitu. Apa yang membuat kamu mau meditasi? Apa triggernya? Sebenarnya meditasi itu dari dulu aku di Belanda. Udah kamu lakukan? Udah, ya karena apa namanya, aku ngerasa di sana jadi lebih spiritual gitu di Belanda. Karena kalau nggak kalau nggak kerja ya dulu, kalau nggak kuliah, kalau nggak belajar di rumah doang ngerjain tugas. Kalau udah tugas selesai ngapain? Yeah. Terus ya mungkin kayak I have a big question about this universe, yang kayak gitu-gitu sih dulu. Terus adekku juga anaknya yang juga philosophical gitu cara berpikirnya. Adekku ini, dia juga di Prancis juga dulu. Jadi kita tuh kadang-kadang suka ngomong sesuatu yang kayak abstrak. Jadi kayak kita kadang tuh ngomong kayak the existence of this universe gitu. Kayak ada gak sih makhluk lain selain kita gitu? Is there any higher supreme being, supreme entity yang kayak gitu-gitu? Ada gak sih gitu? Akhirnya it leads me to meditation itu gitu. Dan rasanya pasti beda dong meditasi di Belanda dan sekarang dengan aktivitas yang begitu hektik. Apa yang kamu dapetin dulu, bedanya dulu dan sekarang dapetin apa? Kalau dulu meditasinya cuman kayak sekedar new age kind of guy yang kayak gitu loh. New age gitu kan, hype gitu. Kayak sekarang lagi zamannya orang pada meditasi ya. Aku juga ngerasa sih kayak kedamaiannya apa segala macam. Kalau sekarang tuh lebih dapat di kota yang hektik ini gitu. Aku bisa mendapatkan kayak peace of mind. Peace of mind. Yes. Lebih bisa mendapatkan peace of mind. Kalau di Belanda aku cuma dapet yang kayak I did meditation gitu. Kayak udah ya meditasi itu kan juga proses juga kan ya. Jadi kayak kita nggak bisa tiba-tiba langsung zen gitu kan, nggak bisa langsung find a peace of mind gitu, nggak bisa. Jadi kayak dulu pun juga kayak belajar meditasi di Belanda pun juga nggak boleh, katanya pokoknya harus satu fokus, tapi nggak bisa fokus juga gitu. Betul. Nah sekarang gimana caranya ada noise sana sini tapi kita bisa tetap fokus dan trying hard to focus. Itu yang aku pelajarin dari yang meditasi di sini di Indonesia. Berapa lama kamu biasanya menghabiskan waktu untuk meditasi? Gak lama, paling 15 menit. Usually before sleep aku sih. Tutup mata? Iya, before sleep. Terus aku hidupin. Aku juga pernah di Bali juga pernah meditasi retret gitu. Terus aku ketemu kayak chakra healernya gitu, dikasih musik meditasi gitu. Jadi kayak ada di handphone aku. Jadi aku hidupinnya itu, and it really helps me instead of nggak pakai musik gitu. Jadi lebih bisa fokus. Ya, it stimulates my brain kayaknya. Iya. Saya punya 3 pertanyaan buat kamu. Yes. Yang pertama, role modelmu siapa yang memberikan inspirasimu terbesar? Nah itu tuh sebenarnya I don't know. You don't know. Role model too many. Tapi kalau dalam musik I love Whitney Houston. Aku suka banget Whitney Houston. Oke. Maksudnya itulah role model aku untuk bermusik tuh dia gitu. Kayak dari cara dia tenang di apa namanya, dia kan juga banyak masalah gitu. Sama. Kan di dunianya, di kehidupan nyatanya gitu. Ketika di panggung dia bisa berubah. Dia bisa untuk keep kayak being, ya maksudnya menjadi di atas panggung ya gue harus ngibur walaupun apa yang terjadi, kayak gitu sih. 3 kata tentang komunikasi, since you also have a double degree about communication and interculture. Communication. 3 words. Connecting. Understanding. Okay. Sama
fun. If you can't communicate, it's no fun. Iya. Aku inget banget kemarin pas gala premier, ada teman bisu dan teman tuli. Dia foto-foto gitu ke artis-artisnya. Dia teman-teman aku tuh cuma bisa ya kayak Angga gitu, kayak makasih gitu. Aku ngerti gitu bisindo dikit. Terus aku cuman kayak oh ya aku bisa dikit-dikit bahasa bisindo gitu. Aku belajar bisindo. Mereka tuh yang kayak I can see from their eyes yang kayak Kak Elman bisa gitu, kayak kalau lo bisa komunikasi yang baik, you can touch everyone's heart. Yes, connecting. Ya. Iya. Gitu. Terus Jadi kayak fun, komunikasi itu harus fun. iya. Agree. Terakhir. Kata-kata yang magical yang hidup di diri kamu. Yang menginspirasi kamu. Apa ya? Fearless. Harus fearless sih. Fearless. Apa ya? Fearless. I don't know how to. Aku nggak tahu nih kata-katanya apa. Pokoknya kayak you're on it, girl. Pokoknya you can seize the day. Kayak gitu. Thank you, Aman. Thank you. Thank you. Thank you for having me.